Live from Carlo Acutis Studio. Halo Sobat Obrasan yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Bersama saya Lucy Gawa pada malam hari ini ingin menemani Sobat Obrasan yang ada di rumah. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang misi panggilan. Tentunya kalau misi panggilan ini kali ini adalah panggilan biarawan dan biarawati. Maka narasumber kita tentunya antara biarawan ataupun biarawati. Wah, kalau begitu siapa nih narasumber kita pada malam hari ini? Mau kenalan Sobat Obrasan yang di rumah? Yuk, ikut saya yuk, silakan. Halo saudara-saudari yang terkasih, nama saya adalah Angela Desi Natalia Hartanto, biasanya dipanggil Desi. Saya dari wilayah 8, lingkungan Santo Yosef, dari Paroki Algons, Surabaya. Saya novis dari Ordo RSCC yang dari bahasa Perancis yaitu Religious de Sacred Cœur de Jésus. Bahasa Indonesianya Hati Kudus Yesus. Saya mengenal Ordo ini pada waktu saya hidup di Brisbane, Australia. Namun ternyatanya saya baru mengetahui beberapa tahun yang lalu kalau Ordo ini juga ada di Indonesia. Begitu saja perkenalan saya. Wow, ternyata seorang novis gitu ya. Ini, Waduh, saya panggilnya apa ini? Novis Angela Desi atau Adek Desi atau Kakak Desi gitu ya. Biar enak nih kita ngobrolnya. Oh iya, Kak Lucy, saya bisa dipanggil Adek aja. Kalau di Australia biasa orang panggil saya Desi. Aduh, kalau saya disuruh panggil Adik, berarti saya ini terlalu tua sudah ya. Oke, baiklah Adek Desi, salam kenal, salam berjumpa di Paroki Santo Aloysius Gonzaga tadi. Dikatakan dari wilayah 8, lingkungan Santo Yosef. Wah, luar biasa. Selamat untuk wilayah 8. Ada putri daerah dari situ ya untuk menerima panggilan ya, menerima panggilan sebagai seorang biarawati gitu. Kalau tadi sudah perkenalan tentang Adik Desi ini, jadi saat ini datang kembali ke Indonesia ini dalam rangka apa? Saya di sini untuk mengunjungi orang tua dan juga sebelum ke Surabaya saya sempat tinggal dengan komunitas di Jakarta dan di Bandung. Jadi untuk lebih mengenal suster-suster RSCC yang masih di Indonesia. Setelah berapa tahun ini Adik Desi pulang ke Surabaya ini? Tentunya sudah lama ya baru pulang. Iya. Ada berapa tahun? Karena virus corona itu saya nggak bisa pulang. Kira-kira sejak 2019 dan baru hadir di Surabaya lagi bersama keluarga di tahun 2022 di penghujung tahun ini. Waduh, pasti orang tuanya sangat rindu dan Dek Desi pun juga bisa ada peristiwa perjumpaan bersama keluarga ya, luar biasa. Baik, makasih. Gini, Adik Desi, kalau boleh kita lebih mengenal lagi gitu, mengenal lagi tentang sosok Adik Desi gitu ya. Boleh dong. Kalau tadi kita baru kenal berasal dari Paroki Algon, wilayah 8, lingkungan Santo Yosef.
siapa orang tuanya gitu kan, pengen tahu ini siapa sih umat di wilayah 8 yang punya putri cantik dan memilih menjadi seorang biarawati gitu. Nama papanya siapa ya gitu. Oh iya, nama papa saya Pak Andi Hartanto dan mama saya Lindawati Pratiknyo. Lalu Oke, Pak Andi sama Bu Linda ya berarti ya. Wah, luar biasa. iya. Ya, Makasih. oke. Baik, tadi kita tahu siapa nama orang tua dan sebagainya. Boleh dong diceritakan latar belakang dan keseharian dari keluarga adik Desi, mungkin dari orang tua, keluarga yang lain, saudara-saudara ataupun Desi sini. Sekarang dari orang tua dulu, pekerjaan orang tua. Oh iya, Kak Lucy. Kalau papa dulunya notaris PPAT, juga dosen di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta. Tapi sekarang papa sudah pensiun. Kalau mama dulunya dosen akuntansi di Erlangga, juga sempat juga menjadi akuntan bantuin papa di bidang konstruksi. Tapi sekarang juga sudah pensiun. Semua sudah pensiun jadinya ya. Iya. Tapi masih berkarya di tempat yang lain juga ya. Oh iya. Oke. Berapa bersaudara, Dek? Saya 3 bersaudara, saya yang paling tua. 3 bersaudara, Dek Desi yang paling tua. Iya. Cewek. Adik nomor 2 cowok. Adik nomor 2 cewek juga. Oh, cewek juga. Sudah berkeluarga? Belum. Dan adik saya yang cewek juga tinggal di Brisbane, Australia. Oh, iya. Terus yang ketiga, Adik saya yang ketiga cowok, Franciscus, tinggalnya di Surabaya. menemani mama dan papa ya. Iya. Nah, baik. Bagaimana kehidupan rohani di dalam keluarganya Dek Desi ini? Saya rasa kehidupan rohani kayak layaknya keluarga Katolik biasa kali ya. Soalnya saya dibaptis pada saat saya umur 2 tahun. Terus saya juga sering mengikuti orang tua dulu waktu kecil. Sering ikut misa hari Minggu. Selalu diajak meskipun saat itu saya sering main-main aja di gereja, soalnya masih kecil banget, umur 2-3 tahun. Pernah ikut biak enggak? Ikut biak di paroki Algon enggak? Biak, dulu saya ikut sekolah minggu. Iya, biak itu sekolah minggu. Oke. Iya. Sama pernah juga ya, Iya, Desi ya? Iya. Masih inget enggak pembinanya siapa? Ya? Siapa yo? Ada yang diinget? Oh iya, pembinanya baik banget. Tapi saya kadang kalau nama sering lupa, tapi saya biasa ingat wajah orang. Oh gitu, oke, enggak apa-apa. Saya punya visual memory. Oke, baik. Oke. Dulu sebelum jadi novis ini ngapain saja gitu, artinya mungkin ada proses kehidupan yang sudah dilewatin kan, enggak kalau orang Jawa itu ujuk-ujuk terus masuk biarawati ya, enggak, pasti ada sekolah di mana dan pernah melewatin seperti apa gitu. Oh iya, Kak Lucy. Kalau dulu sebelum jadi novis saya SMP SMA di Santa Maria. Lalu saya kuliah dulu di ITS selama 4 tahun. Terus setelah lulus dari inisiatif Papa, saya pergi kuliah S2 di Brisbane, Australia. Lalu setelah selesai kuliah di Australia, saya suka tinggal di sana. Nggak mau ke Indonesia gitu ceritanya. Oh, suka Indonesia juga, tapi pengen lebih lama gitu mendalami di sana. Jadi saya mencari pekerjaan di sana. Terus saya mendapatkan pekerjaan di bidang perairan dengan perusahaan namanya Sunwater. Itu dulu tahun 2007. Lalu saya bekerja sebagai insinyur di bidang hidrologi perairan. Itu 5-6 tahun. Tapi saya merasa kerjaan itu sangat mekanik begitu, jadi kurang
bekerja dengan orang. Jadi saya ingin lebih bekerja di bidang kemanusiaan. Jadi saya Oke. ingin coba-coba juga mungkin mumpung usia masih belum terlalu tua, mungkin bisa menjalani pekerjaan di bidang yang lain Oke. begitu. Jadi saya mencari pekerjaan ini kerja dengan orang-orang cacat di Cerebral Palsy League of Queensland. Kerjaannya seperti apa itu kalau pekerjaan sama orang cacat itu, maksudnya pelayanan begitu atau Oh iya, pekerjaannya itu pekerjaan dibayar juga sebagai carer Oh, oke. atau perawat orang cacat. Mm-mm. Kalau di sana dipanggil carer. Oke, oke. Itu saya kerja di rumah Kayak di panti rumahnya seperti itu. mereka. Sebenarnya panti tapi settingannya kayak settingan rumah, jadi orang-orang itu merasa seperti di rumah sendiri. Oke, oke. Iya. Wow. Jadi nggak satu hall besar begitu penuh orang, satu aula besar penuh orang, tapi mereka ada kayak rumah kecil-kecil gitu, tapi semua berdampingan begitu. Oke, luar Di biasa. satu rumah pondok kecil begitu 2 orang. Jadi saya bekerja di situ, saya merasakan saya banyak sekali belajar dari orang-orang cacat itu. Luar biasa. Wah. Oke. Sudah pernah sekolah S2 sampai 2 kali gitu ya. Iya. Wah, perjalanannya luar biasa gitu. Sudah bekerja. Tentunya mau tanya nih, maaf ya Dek Desi. Oh iya. Pernah pacaran ndak gitu? Oh iya. Saya kalau dulu pas kuliah sering itu juga jalan-jalan keluar dengan teman-teman cowok dan cewek satu kuliahan. Terus pernah sempat dekat juga dengan satu teman cowok dari itu ITS. Cuman saya teknik sipil, dia teknik mesin begitu, sering ke perpus bareng, belajar bareng. Cuman belum sampai tahap pacaran. Gitu ya. Oke. Baik, sobat Obrasan yang di rumah, kita akan lanjutkan lagi bertanya-bertanya. Mulai kapan ini timbul ketertarikan untuk hidup membiara, atau terpengaruh atau terinspirasi dari siapa begitu? Oh iya, kalau hidup membiara, saya mungkin mulai dari waktu kecil dulu saya pernah bermimpi didatangi oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam mimpi saya Tuhan Yesus datang terus kayak mengetok pintu rumah, tapi saya masih ragu-ragu untuk membuka pintu pada saat itu. Lalu waktu SMP SMA saya juga mungkin sudah ada benih-benihnya juga ketertarikan, karena saya SMP SMA di Sekolah Katolik Santa Maria Surabaya. Santa Maria Surabaya. Iya, Baik. dikelola suster-suster Ursulin. Terus Waktu itu suster siapa itu? saya yang kenal baik Suster Tari. Suster Tari. Iya, Suster Agatha. Oh, Suster Agatha juga. Oh ya, saya juga kenal. Wah, ini sekolah Santa Maria pasti mengenang alumni gitu ya dari Sanmar. Wah, Suster Agatha, Suster Tari, ini salah satu putrinya yang terpanggil gitu. Ya, lanjut. Lalu Setelah itu, ketertarikan hidup membiara ya. Mungkin saya juga sering baca buku rohani seperti Mother Teresa dari Kalkuta, dan saya juga tiap pagi saya biasakan untuk membaca bacaan harian, karena saya merasakan bahwa Tuhan bisa hadir lewat ayat-ayat kitab suci itu. Kebetulan saya punya teman yang orang Kristen dan dia sangat rajin baca buku harian, maksudnya bacaan harian orang Kristen, cuman lain ya sama orang Katolik. Terus dia memberi saya buku namanya Our Daily Bread. Terus saya suka begitu renungannya, jadi saya jadi kebiasaan begitu membaca ayat kitab suci, ayat-ayat kitab suci setiap pagi. Iya, gitu. jadi ketertarikannya memang dari kebiasaan masa kecil, dari sekolah yang memang ada di satu yayasan Katolik juga, lalu
bertemu dengan teman-teman yang memang lebih ke religius gitu ya. Lebih banyak teman-teman religius, artinya kebiasaan teman-teman yang suka membaca firman akhirnya juga membawa diri untuk ya sama gitu ya, tertarik juga gitu. Dari situ sehingga mulai timbul benih-benih hidup membiara dari mimpi dan sebagainya tadi. Lalu bagaimana ini Dek Desi prosesnya sampai muncul ketertarikan itu? Kan sudah ada mimpi, lalu sekolah mungkin dari Sanmars, berarti sekolah Yayasan Katolik, ketemu teman-teman yang religius. Lalu sampai pada titik proses muncul tertarik itu, apakah ada pihak-pihak gitu, orang-orang tertentu yang membantu menyuburkan ketertarikan hidup membiara itu? Artinya dari yang tadi yang sudah lewat tadi, tapi kan akhirnya mengenal biara yang dipilih sekarang itu. Oh iya. Itu pasti tentunya apa karena tadi pernah bekerja di kemanusiaan bersama orang cacat di situ kah, ada yang atau yang lain gitu? Oh iya, ya mungkin bekerja dengan orang cacat itu juga menarik saya untuk lebih itu ya, mengenal Tuhan. Karena lewat orang-orang cacat itu saya menyadari kalau Tuhan itu mengasihi kita dengan agape love. Maksudnya cinta yang tidak bersyarat dan mencintai kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Jadi saya merasa sangat terharu karena dicintai Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dan ya mungkin dari situ saya merasa ingin lebih dekat dengan Tuhan. Berarti dari diri sendiri ya, karena melihat. Tapi mungkin ada sahabat yang membuat Desi masuk saja di biara itu begini-begini, atau memang ada orang yang mendorong secara khusus gitu, atau memang benar-benar murni gitu dari karena kebiasaan tadi? Oh iya, ada orang sosok orang lain, mungkin orang tua mungkin, atau sahabat atau saudara atau siapapun? Enggak ada. Oh iya, mungkin itu sih ya, dulu lihat suster-suster Ursulin itu, melihat sosok ya. Iya, jadi saya ada mengidolakan gitu ya, ketertarikan. Iya. Terus saya juga suka sekali sama Mother Teresa dari Kalkuta. Saya suka banget baca bukunya. Terus dia bagaimana dia menemukan Tuhan Yesus di dalam diri orang-orang yang kecil dan papa. Iya. Terus selain itu saya juga kan tiap minggu ke Algons untuk mendengar ini khotbahnya Romo tiap hari Minggu, ke gereja, ke misa. Dari situ saya juga merasakan disentuh oleh Tuhan. Kadang kalau Romo khotbah itu saya merasa tersentuh begitu, sampai kadang merasa mau sangat terharu, mau menangis begitu, karena merasakan itu Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya. Luar biasa ini ya. Oke. Kalau pada saat ini kembali lagi mengutarakan ketertarikan mengenai hidup membiara gitu ya, bagaimana tanggapan keluarga? Orang tua atau saudara-saudari, atau mungkin tanggapan teman-teman terdekat mungkin ketika saya memilih ini ya, masuk biara gitu. Apalagi adik Desi ini kan sudah pegang sekolah sarjana sampai S2 2 kali. Sekalinya pada titik terakhir saya memilih ini gitu. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Terutama dulu dari orang tua dulu. Wah, ini pasti kayaknya seru ini ya. Oh iya. Nggak apa, boleh kita sharing. Artinya gini, sharing ini kita juga membawa mungkin di keluarga-keluarga lain yang memiliki putra dan putrinya lalu tertarik untuk menjadi seorang romo ataupun seorang suster, dan proses itu tidak semudah itu tadi. Orang tua langsung setuju, juga ada orang tua yang menolak. Lah, adik Desi ini di mana gitu, bagaimana orang tuanya gitu? Oh iya, Kak Lucy, orang tua saya dulu, terutama papa, itu tidak setuju kalau saya masuk biara, menjadi biarawati, karena itu mungkin papa merasakan kalau hidup membiara itu mungkin
banyak penderitaan dan tantangannya. Jadi Iya. mungkin Papa merasa itu karena Papa juga sayang sama saya, jadi inginnya saya hidup bahagia. Kalau hidup membiara kan ada kaum kemiskinan dan lain-lain, jadi mungkin banyak tantangan dan penderitaan begitu. Iya. Iya. Kalau Mama? Kalau Mama itu Mama juga pertamanya sempat kaget juga waktu saya bilang mau masuk biara, tapi setelah itu Mama bilang, oh kalau kamu memang bahagia dengan jalan hidup yang kamu pilih ya Mama juga enggak apa-apa. Gitu, terserah kamu aja, yang penting kamu bisa bahagia. Ada restu di awal dari Mama setidaknya gitu ya, meskipun Papa masih bersitegang tidak gitu. Ya kebetulan saya juga mengenal Pak Andi dan Ibu, kita ada paguyuban orang tua terpanggil di Algon ya. Papa juga pernah sharing gitu betapa gandoli Desi gitu. Bagaimana saya harus sudah menyekolahkan ke sini supaya lupa. Ternyata pilihannya adalah tetap Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Ya ini titipan yang luar biasa gitu. Tapi kalau saudara gimana? Adik-adik gitu. Oh iya, kalau adik-adik saya mereka juga kaget waktu saya bilang saya pengen hidup membiara begitu. Tapi akhirnya mereka juga kayak terserah saya begitu ya. Kembalikan kepada dirinya Dek Desi ya. Oke. Baik. Dalam bentuk apakah dukungan mereka setelah gitu ya, setelah saat ini tanda kutip Papa yang tadi tidak tentunya sekarang sudah mulai ya sudah gitu ya. Dukungannya seperti apa saat ini, apalagi habis liburan ini dari 2019 dan sekarang bertemu, tentunya ada sesuatu kehadiran yang berbeda kan. Kalau dulu putrinya itu datang dengan sosok sebagai karyawan mungkin di sana gitu kan, bekerja, lalu sekarang datang kan liburan ini persiapan mau menerima kaul gitu ya. Iya. Rasanya seperti apa gitu, mungkin Desi bisa melihat mama papaku bagaimana gitu kan, ada rasa seperti apa, mungkin mama papa pernah wis tenanan ta gitu. Seperti itu pasti kan tentunya ada sesuatu yang lain nih, beda gitu. Oh iya, atau sama saja atau bagaimana? Oh iya, mungkin kalau saya rasa sekarang Papa sudah mulai bisa mengerti begitu untuk hidup panggilan saya, karena mungkin dari pengaruhnya Mama juga, dan juga melihat kalau saya memang benar-benar itu ya kayak menemukan kebahagiaan meskipun gitu ya, di tengah-tengah tantangan. Karena saya merasa setiap jalan hidup itu ada tantangan hidupnya juga. Tapi saya menemukan di situ kedamaian, dan yang paling penting saya merasakan kalau Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan saya dan tidak pernah meninggalkan saya, terutama di saat saya mengalami tantangan-tantangan itu. Oke, artinya semua menjadi damai, menjadi bahagia gitu. Apalagi saat ini menyambut Dek Desi mau terima kaul ini ya, keluarga, diri sendiri juga merasa kedamaian, karena itu modal paling penting. Nanti pulang kembali ke sana sudah siap lahir batin begitu, keluarga juga siap lahir batin, Desi juga sudah siap lahir dan batin menerima itu. Oh iya. Ya tentunya seperti itu ya. Iya. Baik, nah apakah ada momen-momen tertentu di mana yakin tentang keputusan hidup membiara ini saat ini? Ada momen penting gitu? Oh, kalau hidup membiara itu ya lebih, kalau saya merasa itu lebih ke momen-momen yang Tuhan menunjukkan kalau Tuhan itu dekat sekali dengan saya. Contohnya waktu saya mengingat waktu saya dulu ikut kor paduan suara di gereja. Wah, suaranya pasti bagus dong ini. Oh, enggak juga, saya belajar juga. Oke, ya. Iya, saya waktu di Brisbane dulu saya ikut kor paduan suara di gereja Santo Stephen.
St. Stephen itu di Brisbane. Terus suatu ketika waktu latihan core itu saya buka buku untuk paduan suara itu, judulnya Gather Australia Book. Itu waktu saya mencari lagu itu, saya setiap kali membuka halaman itu mata saya tertumbuk ke judul lagu-lagu Oke. yang ada di buku itu, dan itu nggak tahu saya menjelaskannya bagaimana, tapi saya merasa waktu itu seperti Tuhan berbicara lewat judul lagu itu. Yang paling menarik apa ini? Contohnya saya yang ingat itu, saya buka buku terus mata saya tertumbuk ke judul lagu Strong and Constant is My Love. Artinya Kuat dan konsistenlah cinta kasihku. kurang lebihnya lagunya kayak apa ini Adik Desi? Saya Boleh ingat- dong dinyanyikan sedikit gitu, ingin tahu gitu, sedikit saja. Oh iya boleh. Itu saya ingat refrennya Oke, enggak apa-apa. seperti ini. Strong and constant is my love. Strong and constant is my love. Gitu. Oke, wah merdu suaranya gitu. Oh, terima Oke, kasih. ini sudah kita berbicara tentang ketertarikan, dukungan keluarga, dukungan saudara, sahabat semua, sehingga sampai pada titik ya saat ini saya sudah siap, saya sudah merasa damai dengan panggilan ini. Nah, Iya. sekarang tentunya sobat obrasan yang ada di rumah juga ingin mengenal gitu biara yang dipilih gitu ya. Oh iya. Kongregasi yang dipilih oleh Adik Desi ini apa sih gitu. Nah, tolong diceritakan tentang kongregasi atau tarekat yang Desi pilih. Oh iya, boleh Kak Lucy. Berasal dari mana dan sebagainya. Oh Oke. iya, kongregasi ini namanya adalah RSCC. Oke. Berasal dari Perancis. Pendirinya adalah Santa Madeleine Sophie Barra. Didirikan pada tahun 1800. Tepatnya kelahiran ordo ini adalah pada tanggal 21 November 1800 di Perancis. Oke. Iya, pada saat revolusi Perancis. Pada saat revolusi Perancis. Nah, karya pelayanannya itu apa saja? Oh iya, karya pelayanannya bermacam-macam. Kalau dulu sebelum Konsili Vatikan kedua itu semua suster-susternya kayak mengajar di sekolah. Tapi sekarang itu boleh beragam-ragam pelayanan. Jadi ada suster-suster yang menjadi dokter, perawat, guru juga ada, atau bekerja di panti jompo, atau juga itu kalau di Australia ada juga yang melayani orang-orang indigenous Australia. Oke. Apakah ada di Indonesia ini ada cabangnya enggak ya? Oh iya ada. Oke, di mana itu? Di cabangnya ada di Bandung. Dulu novisiatnya juga di Bandung, tapi Oke. sekarang di Filipina. Bandung dan Bandung dan Jakarta. Surabaya belum ada nih. Belum ada, tapi nanti akan ada, semoga saja, seorang Amin. suster yang akan datang ke Surabaya untuk promosi panggilan. Wah, bisa diundang di Sobat Obrasan di Paroki Algon di studio ini ya. Iya. Tolong sampaikan ya, Dek Desi. Nanti iya. diundang oleh Paroki Algon gitu. Nah, karena kan baru ada di Jakarta dan di Bandung. Mungkin gitu ya. Karena sudah ada salah satu calon susternya yang berasal dari Surabaya. Mungkin ada misi panggilannya dan ada berdiri gitu tarekat ini di Surabaya mungkin. Iya. Jawa Timur lah setidaknya, entah di kota mana, pokoknya ada di Jawa Timur gitu Iya, ya. semoga. Tidak di Jakarta ataupun Bandung saja, tetapi sampai ke Jawa Timur. Baik. Dengar-dengar tarekat ini kan tidak berjubah ya seperti saat ini gitu. Kalau novis-novis yang lain kan sudah pakaiannya sudah berbeda gitu, ada kekhususan gitu. Kalau sekarang saya melihat ini ya
si Desi juga modis gitu. Seperti saya tidak pakai pakaian-pakaian khusus. Apakah memang kongregasi tarekat ini tidak mengkhususkan sampai di situ, bagaimana itu? Apakah memang ya atau apa? Tolong dijelasin gitu. Oh iya Kak Lucy, memang pada saat didirikan itu kongregasi ini didirikan pada saat revolusi Perancis. Jadi pada saat itu banyak kongregasi-kongregasi yang dibubarkan. Jadinya pada saat itu pendiri kami Santa Madeleine Sophie Bara mengadopsi pakaian janda-janda pada saat itu tahun 1800. Jadi itu asalnya mengapa tidak berjubah. Dan juga setelah Konsili Vatikan kedua itu ada perubahan, bukan hanya ordo ini tapi juga banyak ordo-ordo yang lain bahwa berjubah, terutama ordo kami. Saya tidak bisa ngomong untuk ordo lain. Kalau ordo RSCJ ini untuk berjubah itu opsional, jadi pilihan. Ada yang mau berjubah silahkan, ada yang mau pakaian biasa juga silahkan. Tapi rata-ratanya kalau di Australia dan di Indonesia tidak berjubah lagi begitu. Tapi ada tanda pengenal, yaitu kalau di Indonesia biasa novis-novis memakai medali dengan gambar Santa Philippine Duchenne. Oh itu yang dipakai ini ya? Oh bukan. Oh nanti. Iya. Terus kalau menjadi seorang suster di Indonesia itu medalinya medali Santa Madeleine Sophie Bara. Jadi begitu ciri khasnya. Kalau di Australia pada saat saya masuk menjadi seorang novis itu saya diberikan bros salib kecil begitu. Tapi saya saat ini tidak bawa ke sini gitu. Dan kalau menjadi seorang suster di Australia kadang-kadang juga memakai medali Santa Madeleine Sophie Bara. Itu yang menjadi identitas gitu ya. Oke. Tidak berjubah, pakai baju biasa seperti ini gitu. Iya. Berarti kan modis gitu kan. Kan wanita semua. Kalau seorang wanita itu kan mungkin rambutnya dipirang atau kayak apa boleh gitu enggak? Kalau modisnya sih boleh, yang penting pakaiannya sopan, dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Menyesuaikan ya. Jangan sampai homili pakai baju renang ya. Oke, ini bergurau ya sobat Abrasan. Artinya gini, buat teman-teman orang muda khususnya para wanita gitu yang tertarik untuk panggilan menjadi seorang biarawati, ada loh suster yang tidak berjubah, pakai kerudung, tetapi hidup membiaranya ya salah satunya seperti saudari kita ini Desi, memakai baju biasa, sehingga karya pelayanan itu lebih bisa menyatu gitu ya, niatannya seperti itu ya. Jadi memang tidak menjadi keharusan memakai jubah, tetapi juga ada memang yang berjubah mungkin pas misa gitu, atau memang tidak ya biasa seperti ini. Oh iya Kak Lucy, kalau mau berjubah, kalau semisal memakai bros salib atau kalung salib atau kalung medali Santa Madeleine Sophie Bara, itu mungkin kalau waktu-waktu yang ke gereja atau ministry keluar juga bisa. Tapi kalau semisal lagi berkebun atau lagi berenang begitu kan tidak perlu memakai. Maksudnya, artinya hanya untuk saat perayaan Ekaristi saja gitu ya? Iya, Ekaristi atau kalau semisal pelayanan juga bisa pakai. Tapi kalau tidak pakai boleh? Tidak pakai, kalau saya pas ngobrol sama mentor saya, sebenarnya bagus kalau pakai karena bisa menyebarluaskan cinta kasih Tuhan melalui ordo kami ini RSCJ. Indonesianya RSCJ. Oke, baik. Tadi sudah diceritakan tentang kalau ini kita anggap aja penampilan gitu ya. Penampilan
memang juga ada berjubah, namun dipakai pada saat-saat tertentu gitu ya. Artinya dalam karya pelayanan di masyarakat itu juga bisa tidak berjubah gitu ya. Iya. Artinya kalau ada kan beberapa ordo yang lain tetap gitu, kecuali tidur gitu ya. Maksudnya dalam karya pelayanan bahkan berkebun atau juga pakai Oh iya. pakai, tapi mungkin ada alas, kalau kita orang awam bilang celemek begitu kan. Ya seperti itu. Nah, tapi kalau ini kan dibedakan begitu ya. Iya. Mungkin kalau ini. Nah, baik. Keseharian di tarekat ini seperti apa? Oh iya, para suster biasanya kita doa pagi, doa sendiri-sendiri, doa pribadi selama disarankan 1 jam kalau bisa. Karena biasanya para suster ada pelayanan sendiri-sendiri. Jadi karena ordo kami ini ordo aktif, jadi ada yang mengajar, ada yang mungkin ke rumah sakit atau pelayanannya lain-lain begitu. Jadi mungkin jam kerjanya juga lain-lain. Jadi kalau doa pagi, doa pribadi. Lalu kalau biasa doa malam itu kita bersama di komunitas. Biasa kalau di komunitas kami yang di Sydney itu doa malamnya jam 5:30 sore. Oke. Lalu dilanjutkan dengan makan malam jam 6 sore. Lalu biasa kita kalau di sini kita nonton TV untuk berita gitu bareng-bareng supaya mengetahui keadaan dunia saat ini bagaimana. Juga kalau ada berita tentang perang atau bencana alam atau kesusahan di mana begitu kita juga bisa tahu supaya bisa mendoakan. Gitu ya. Berarti ya artinya gini, kehidupannya ya normal saja sebenarnya, hanya gitu ya. Hanya mungkin karya pelayanan, karya kerjanya ini sedikit berbeda dengan kehidupan awam itu tadi gitu ya. Artinya juga bisa nonton TV ya, bisa berekreasi juga gitu ya. Enggak yang berdoa terus kan. Kadang orang muda ini taunya enggak mau jadi suster, doa terus masa baru bangun sampai tidur lagi itu berdoa terus, enggak juga kan. Ternyata tadi Desi bilang tarekat kami adalah tarekat yang aktif, ia bekerja, berkarya seperti pada umumnya, gitu ya. Iya. Oke. Saat ini berdomisili di mana ini? Nanti setelah dari Surabaya, artinya ini kan tempat kelahiran dan rumah, kembali lagi ini nanti akan di mana? Oh iya, Kak Lucy. Kalau saya waktu saya masuk untuk ke kongregasi ini, saya berada di Brisbane, Australia, dan saya kenal ordo ini dari Suster Rita Carroll yang tinggal di Brisbane. Jadi saya belong to Australian province, provinsi di Australia. Tapi ordo kami adalah ordo internasional, jadi saya bisa dikirim kemana saja. Dan saya waktu novis dulu juga saya menjalani novisiat saya di Chicago, Amerika. Oke. Iya. Ini nanti kaulnya di mana? Nanti kalau saya masih harus berdiskusi dengan provinsial saya. Kemungkinan di Sydney. Tapi saya juga kurang tahu saat ini, mungkin harus bicara dulu dengan provinsial saya. Oke, baik. Iya. Apalagi ya dalam proses sampai kepada mau ke kaul kekal, kalau kita tahu, contoh yang saya kenal, saya tahu itu kalau seorang romo gitu ya, kita bicara seorang romo masih frater, masih di seminari itu kan, di seminari itu nggak boleh bawa HP kayak gitu-gitu, nggak boleh gitu ya. Memang benar-benar lepas semua itu barang-barang yang seperti itu gitu ya. Terutama kalaupun ada ruang komputer sendiri untuk mereka menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kalau di tarekatnya Desi ini bagaimana? Oh iya Kak Lucy, kalau di Ordo RSCJ ini kami boleh tetap pakai HP. Waktu saya di novisiat saya dikasih HP. Karena saya di Amerika, jadi saya tidak bisa pakai
HP saya yang dari Australia begitu, jadi saya dipinjamin HP dari biara. Boleh mau telepon teman, mau WA keluarga juga boleh. Cuman yang dikurangi itu adalah sosial media. Jadi saya kalau sosial media Facebook saya tetap ada, cuman saya biasa langsung message ke orangnya begitu, nggak lewat posting. Dan saya juga saat novisiat itu saya tidak posting foto-foto begitu. Apakah itu ada aturannya atau memang dari diri sendiri? Boleh pegang HP, oke, ya boleh, tapi ada batasannya. Mungkin nggak boleh TikTok kan gitu. Anak sekarang gitu, atau posting, kalau posting kan ini tadi kalau saya dengar lebih kepada memang saya tidak gitu. Iya. Atau memang ada aturannya, tidak boleh pada titik-titik itu, atau bebas-bebas saja tapi kembali kepada diri sendiri. Oh iya, mungkin kalau pokoknya itu adalah kembali ke diri kita sendiri. Meskipun itu juga ya, mungkin pada saat saya ke Amerika di novisiat, saya diberikan pengertian kalau itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita posting foto atau apa, karena kita bukan lagi individual, tapi saya adalah bagian dari ordo ini. Jadi image saya ini adalah image ordo ini juga. Jadi saya harus mengerti itu. Jadi saya bukan lagi individual, tapi image yang saya cerminkan itu adalah image cerminan dari ordo saya. Waduh, luar biasa. Jadi kembali pada diri sendiri dengan image tadi, tanggung jawab. Iya. Akan diri sendiri kepada Tuhan langsung ini ya. Ini pilihanku gitu. Iya. Kalau sudah ini pilihanku, meskipun ada kebebasan duniawi yang ngiming-ngimingi gini ke orang Jawa itu, jadi kamu bisa ini loh, tetapi berani mengatakan saya tidak yang ini, saya iya yang ini gitu kan. Iya. Jadi pada titik kembali kepada tujuan pilihan itu gitu ya. Iya, jadi benar, apapun bebas, tidak ada larangan tidak, tetapi kembali saya memang sudah memilih ini, maka apa yang akan saya cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mau di depan keluarga atau saudara atau orang tua atau semua siapapun, bahwa saya ada di titik ini gitu. Iya, ya. gitu. Tanggung jawab gitu ya. Iya. Tanggung jawab. Tentunya apa sih suka dukanya gitu sudah dengan pilihan ini. Suka dukanya seperti apa gitu? Oh iya, Kak Lucy, suka duka saya kalau hidup di komunitas itu bisa lebih bertumbuh dalam iman. Karena ada support, ada sukanya ini ya. Iya, ada dukungan dari komunitas. Selain itu juga ada teman-teman untuk sharing. Karena menurut saya kalau sharing itu bisa memperdalam iman kita masing-masing. Selain belajar dari pengalaman orang lain, saya juga membagikan pengalaman iman saya kepada orang lain. Wah, luar biasa ya. Ya, sobat sobat Obrasan yang ada di rumah, wadah banyak sekali yang kita gali gitu ya dari narasumber kita pada malam hari ini gitu. Dari tarekat yang dipilih, kehidupan membiaranya, bahkan juga bagaimana perjalanan proses sampai pada titik pilihan ini gitu ya, dari keluarga yang awalnya tidak mendukung, menjadi sekarang seiring sejalan menerima bahwa panggilan ini adalah suatu kebahagiaan dan kedamaian, bukan hanya pada diri novis Desi, tetapi juga membawa kebahagiaan buat keluarga gitu ya, kedamaian yang lain yang mungkin selama ini tidak didapat. Ini kita bicara bukan materi dan sebagainya, tapi kedamaian di sisi lain gitu ya. Hidup dalam persekutuan itu sendiri bersama Tuhan Yesus dan Bunda Maria gitu ya. Benar. Tentunya sehingga yang mungkin komunikasi yang dulu itu tidak pada titik ketemunya tuh ibaratnya kalau kita katakan selalu ribut gitu ya. Sekarang tidak lagi gitu, menjadi damai karena
ada titik yang kita bersama-sama. Ayo kita hidup bersama dengan kondisi mama papa sebagai ini, saya sebagai ini, saudara saya sebagai ini, saling menerima itu tadi. Jadi rasanya damai gitu. Saya sendiri ikut damai nih di sini. Ikut merasakan gitu. Ikut merasakan kedamaian itu karena saling menerima gitu ya. Intinya kan saling menerima. Jadi ya Sobat Obrasan, kalau kami di Paroki Algon ini ada paguyuban orang tua terpanggil gitu ya Desi. Jadi ya memang ada lima keluarga terpanggil ini dari paroki. Jadi umat Algon yang memiliki putra dan putri menerima panggilan sebagai Romo itu ada 2 keluarga. Lalu ada yang saudara Bapak Uskup kami itu juga keluarganya dari paroki Algon gitu kan ya. Terus yang masih studi ini Desi, sama ada lagi satu frater OSC kalau nggak salah. Jadi kami ada 5 keluarga terpanggil di paroki Algon dan puji Tuhan paroki Algon, Romo Paroki mendukung paguyuban ini. Sehingga ada pertemuan-pertemuan, mungkin memang tidak intens bertemu terus karena ya sudah sepuh-sepuh tadi, lansia ya. Jadi para keluarganya ini kita juga menjaga kondisi kesehatan para keluarga ini sehingga tidak rutin menjadi harus bertemu. Bisa jadi ya mungkin setahun 2 kali di event Natal dan Paskah, tetapi setidaknya ada pengurus DPP yang selalu melihat ada keluarga ini, bertanya bagaimana kabarnya dan sebagainya. Itu ada keterikatan itu dari paroki Algon kepada keluarga gitu. Nah makanya saat ini Desi kita hadirkan di sini ya ini menjadi ucapan syukur paroki Algon gitu atas tanggapan panggilan yang diterima oleh keluarga dari Pak Andi sekeluarga dengan putrinya Desi gitu, sehingga membawa warna sendiri buat paroki Algon dan membawa ada misi panggilan nih dari Algon gitu kepada kaum muda yang mungkin tertarik untuk menjadi seorang biarawan dan biarawati. Jadi kita menghadirkan, jadi mengenal tarekat-tarekat yang ada di Indonesia bahkan internasional ini ya. Kalau ini kan tadi jadinya RSCC atau Hati Kudus Yesus ya lebih mudah. Nah itu kita tidak tahu gitu. Nah jadi mengetahui gitu ya. Baik, selain tadi dukungan keluarga, lalu mungkin ada impian lagi enggak? Mau menjadi, kalau sudah terima kalau ini saya mau menjadi suster yang bagaimana gitu kan pasti ada. Enggak hanya saya jadi suster, saya suka dengan kemanusiaan, kegiatan enggak seperti itu, tapi pasti ada motivasi saya nanti menjadi suster yang bagaimana gitu, menjadi impian seorang novis Desi ini. Kak Lucy, kalau saya impian saya itu, kalau saya pikir-pikir waktu dulu pada saat masa novisiat saya ingin menjadi seorang santa, tapi menurut saya itu seorang santal. Semoga ya. Iya, tapi terlalu tinggi impiannya. Tapi biarlah Tuhan yang menentukan. Amin. Iya, begitu. Jadi impian saya untuk bisa lebih bersatu dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan untuk bisa membuka hati saya setiap saat kepada Tuhan dan merasakan kasih-Nya dan membagikan kasih itu kepada sesama. Baik. Motivasi untuk teman-teman muda gitu, khususnya paroki Algon. Motivasinya saya ingin mengajak adik-adik teman-teman untuk bisa datang kepada Tuhan dan untuk merasakan kasih cintanya yang sangat besar kepada kita. Begitu. Mencintai Tuhan itu ya paling utama, mencintai Tuhan. Loh, sebentar, Desi kalau mau masuk di ordonya tarekatnya Desi ini bagaimana gitu? Kalau kita di Indonesia kan tadi mengenalnya dari Australia gitu. Nah, bagaimana kalau dari obrolan kita ini tiba-tiba ada yang ngubungin saya, dulu sih saya pengen jadi suster yang seperti itu. Saya ngarahkannya bagaimana ini? Mungkin ada informasi gitu.
Oh iya Kak Lucy, kalau di Indonesia saat ini provinsial kami adalah Suster Lulut. Dan juga saya dengar pada saat saya di Jakarta ada seorang suster dari komunitas di Jakarta yang akan datang ke sini ke Surabaya untuk promosi panggilan. Semoga saja dalam waktu dekat ini. Jadi mungkin kalau ada adik-adik yang tertarik untuk panggilan untuk masuk ordo kami bisa mungkin untuk sementara menghubungi Kak Lucy nanti. Oke. Saya kasih Kak Lucy ini nomor teleponnya Suster Netris yang Baik. berada di dalam bagian panggilan. Oke, ya kita tunggu nih sobat Obrasan yang ada di rumah, orang muda dari Paroki Algon yang tertarik bisa hubungin saya ini katanya untuk masuk ke tarekat ini. Gak apa-apa, saya siap kok, Desi ya. terima Oke, kasih. oke, banyak hal yang sudah kita dapat, kita bincang-bincang. Saya pun yang tadinya hanya berdoa di paguyuban devosan kerahiman ilahi, mendoakan Angela, Desi, Natali, Hartan, yang mana ya orangnya gitu. Tahu ini putri dari Bapak Andi gitu dan Ibu Linda, tetapi kan belum pernah ketemu gitu. Dan puji Tuhan beberapa hari ini kita bisa ngobrol dan sampai pada obrolan santai di studionya Paroki Algon ini. Dan kami umat Paroki Algon mengucapkan banyak terima kasih sudah mau hadir di program kami. Oh iya, sama-sama. Obrasan ini obrolan santai ala Paroki Algon untuk misi panggilan, dan kami juga berdoa untuk panggilannya Desi. Semoga sampai pada kaul kekal nanti. Oh iya. Mempersiapkan diri selalu setia pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kami umat Algon turut mendoakan bersama keluarga selalu setia dan selalu ingat dengan paroki tercinta Paroki Algon. Iya, terima kasih. Baik, Lucy, terima kasih sobat Obrasan yang ada di rumah, dan sampai jumpa pada obrolan-obrolan santai yang akan datang. Bye bye. Bye bye. Satu jam ya. Bagus Kak Lucy. Live from Carlo Acutis Studio.